Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Ali Mahfud dari kelas Biologi B semester 4 NIM 19081060045. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis dari mata kuliah mikrobiologi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tentang judulnya, yaitu karakteristik klinis penyakit Mycobacterium tuberculosis paru-paru yang terjadi pada anak. Yuk kita bersama-sama menyimak video penjelasan dari saya. Apa itu Mycobacterium tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri penyakit infeksi menular yang secara langsung biasanya menyerang pada paru-paru manusia yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang, tidak membentuk spora, dan termasuk bakteri aerob. Penyakit bakteri Mycobacterium pada anak. Mycobacterium, bahwasanya penyakit Mycobacterium terjadi pada manusia yang berumur yang sekitar, yaitu anak-anak, menyerang pada pernapasan pada organ paru-paru. Namun dari beberapa penelitian telah membuktikan bahwa Mycobacterium tuberculosis penyakit dapat dikonfirmasi dengan menggunakan pemeriksaan uji tuberkulin, ototoraks, kultur bakteri, dan salah satunya pemeriksaan mikroskopis bakteri. Yang selanjutnya yaitu Mycobacterium tuberculosis yang memiliki risiko di mana yang jauh lebih tinggi untuk terpajan tuberkulosis di wilayah yang kejadian tuberkulosis yang cukup besar, salah satunya pada anak. Kepadatan populasi juga mempengaruhi risiko anak untuk mengalami tuberkulosis karena populasi yang padat menyebabkan interaksi yang lebih intens dan berpengaruh terhadap persebaran bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis adalah penyakit menular yang ditransmisikan melalui aerosol. Penyebabnya yaitu Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke paru-paru dan bereplikasi di alveolus. Secara patologi terjadi peradangan di paru-paru yang ditandai dengan adanya nekrosis granulomatosa. Paparan Mycobacterium tuberculosis jarang menyebabkan gejala yang khas. Yang selanjutnya yaitu pada usia anak akan mempengaruhi risiko mereka terpajang tuberkulosis karena anak-anak yang lebih besar berinteraksi dengan lebih banyak orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu mereka dapat terpajang pada kasus tuberkulosis yang infeksius di rumah atau di masyarakat. Pada khususnya anak-anak yang lebih muda, terutama di prasekolah, berinteraksi lebih sedikit dengan orang dewasa dan di mana mempengaruhi kemungkinan mereka terpapar pada orang dewasa dengan tuberkulosis yang menular. Bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menyebar ke anak-anak, yaitu sekitar mereka. Dan diperkirakan penyakit tuberkulosis paru-paru menginfeksi sebanyak 1 juta anak di dunia dan menyebabkan 210.000 kematian setiap tahunnya. Jumlah terbesar kasus anak yaitu dengan tuberkulosis yaitu terdapat di negara India, Bangladesh, dan salah satunya termasuk Indonesia. Yang selanjutnya ada salah satunya klasifikasi pada bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana kerajaan yaitu bakteri filum Actinobacteria, kelas Actinobacteri, dan ordo Mycobacteriales, dan famili Mycobacteriaceae, dan genus Mycobacterium, dan spesiesnya Mycobacterium tuberculosis. Samping itu adalah salah satu contoh gambar bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala utama pada Mycobacterium tuberculosis paru pada anak yang meliputi kelelahan, anoreksia, keringat pada malam hari, lemas, penurunan berat badan, dan anak terlihat kurang aktif. Ketika infeksi Mycobacterium tuberculosis makin berkembang, anak mengalami keluhan pada nyeri dada, batuk, dan hemoptisis atau jarang terjadi. Tanda dan gejala lain yaitu termasuk demam yang umumnya tidak tinggi atau berlangsung kurang lebih selama 15 hari dan sering muncul pada malam hari, limfadenopati, dan hematosplenomegali. Batuk yang persisten adalah gejala umum dari Mycobacterium tuberculosis paru pada anak yang umumnya ditemukan. Itu menurut Carvalho et al. Pada tahun 2018. Cara pencegahan penyakit Mycobacterium tuberculosis terbagi menjadi 4. Yang pertama, tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, atau kenakan apabila menggunakan tisu atau masker untuk menutupi mulut. Buanglah segera setelah digunakan. Yang kedua yaitu tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang tiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan tersebut.
Yang keempat yaitu jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan Mycobacterium tuberculosis yang Anda derita tidak lagi menularnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.